Hai semuanya, aku Foni. So, hari ini sesuai judulnya aku akan kembali mereview buku. Tapi sebelumnya, hai buat kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik. Dan buat kalian yang baru datang dan mampir ke channelku, jadi channel aku mostly buat books. Jadi aku mau bilang hai buat kalian yang baru dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. So, without further ado, aku langsung aja mereview buku yang sesuai dengan judulnya, yaitu buku yang akan aku review hari ini adalah ini, The Remains of the Day dari Kazuo Ishiguro. Kita sudah tahu bahwa nggak semua, mungkin beberapa yang tahu bahwa Kazuo Ishiguro ini adalah salah satu pemenang Nobel Prize in Literature, tepatnya pada tahun 2017. Dan buku ini adalah the winner of the Booker Prize, itu tepatnya pada saat buku ini pertama kali dipublish, yaitu tepatnya pada tahun 1989. Jadi sejujurnya aku udah beli buku ini tuh aku udah note itu tanggal segini. Ini 23 Agustus 2020, tapi aku nggak langsung baca karena jujur buku ini sangat membosankan di bagian awal, di bagian prolog, dan akhirnya aku kayak taruh gitu aja. Dan baru dengar kalau Kazuo Ishiguro kan ngeluarin buku lagi yang judulnya itu ini, Clara and the Sun, jadi awal Maret gitu. Dan akhirnya aku kayak pingin coba awal Maret deh kayaknya, iya awal Maret ya, pingin coba untuk baca buku The Remains of the Day, karena aku juga kan punya, kenapa aku nggak baca dulu. Terus itu aku langsung baca bukunya. Oh my god, susah untuk jelasin karena ini lumayan kompleks. Tapi tanpa basa-basi lagi, aku langsung aja membahas buku ini. Jadi buku ini membahas pada, atau lebih utamanya menceritakan tokoh Stevens sebagai English butler di sini. Jadi Stevens di sini adalah salah satu English butler yang apa ya, bisa dibilang dia adalah orang yang mendedikasikan hidupnya, seluruh hidupnya, kayak the meaning of dirinya itu adalah untuk menjadi great butler di Lord Darlington Hall. Dan di sini juga ada tokoh Miss Kenton, dimana aku suka banget Miss Kenton ini karena menurutku dia juga salah satu tokoh yang bisa menghidupkan novel ini. Dan dia adalah salah satu tokoh yang buat aku ingin terus baca buku ini, karena kan jujur buku ini sebenarnya itu ada dua topik utama, bukan topik tapi lebih ke genre. Jadi genrenya itu lebih ke historical fiction dan lebih ke romance, dan aku kan jujur aku tuh pecinta romance gitu, dan ini ada romansnya, dia aku suka. Dan poin buku ini adalah tokoh Stevens ini akan menjalankan a long journey gitu selama kurang lebih 7 hari. Tapi di sini di long journey-nya itu dia tuh akan seperti apa ya, bisa dikatakan dia melakukan flashback dari setiap perjalanannya. Dia tuh flashback mengenai hal-hal atau event-event yang pernah terjadi di Darlington Hall tepatnya pada tahun 1920s dan 1930s. Jadi kan itu tuh pas kayak, jadi ini Miss Kenton sama Mr. Stevens itu working together during the year leading up to the kayak Perang Dunia II. Jadi mereka bareng gitu kerja. Jadi si Mr. Stevens ini adalah butler, kalau Miss Kenton itu adalah housekeeper. Jadi mereka tuh kerja bareng kayak gitu. Jadi mereka kayak awalnya bersahabat, tapi sebenarnya leading up to relationship, romance gitu. Tapi tau lah endingnya kayak gimana, intinya menyedihkan. Jadi Mr. Stevens ini kalau dibilang worst character ever, aku nggak setuju, karena sebenarnya kalau kita baca lagi masalah hidupnya, karena backgroundnya tuh a lot of things gitu yang happen di dia kan. Maka dari itu aku nggak bisa judge dia, karena banyak banget yang bilang oh my god, Miss Stevens itu kayak selalu awkward, abis itu kayak cool, nggak jelas. Tapi menurut aku kita harus lihat dulu gimana backgroundnya, dan itu tuh terlalu menyedihkan menurut aku. Ini juga banyak banget mengenai kan historical. Jadi kejadian-kejadian ini kan karena dia flashback ke selama dia perjalanan 7 hari itu, dia kayak flashback ke masa lalu gitu. Jadi masa lalunya tuh kayak banyak banget, kayak conference, pertemuan di Darlington Hall itu kayak ada kayak ngomongin Treaty of Versailles ya, sama
The Rise of Nazism and so on, pokoknya yang historical yang menurut aku nggak terlalu into that karena aku nggak terlalu suka historical, tapi aku lebih ke romance-nya. Dan di sini tuh udah selesai judulnya The Remains of the Day, itu kayak ngomongin pastinya the remains of Mr. Stevens Day. Jadi dia di sinilah setelah perjalanan 7 hari itu dia kayak mulai refleksi diri, apa sih saya dari hidupnya dia itu setelah apa yang sudah dia lewatkan. Sedih banget, menurut aku sedih banget ya, karena aku bacain itu kayak bentar banget aku baca, kayak pas nyepi gitu, dan aku nangis aku nangis tiga kali karena emang sedih banget, terutama bagian romance, sedih banget, bener-bener sedih. Dan aku merasa kayak Mr. Stevens itu ada di tanganku gini, kayak ayo dong, tapi Mr. Stevens tuh kayak jalan sesuai apa yang dia mau, dan emang ya itu jalannya Mr. Stevens. Dan dari 7 hari itu dia kayak refleksi diri, dia lihat apa yang sudah terjadi di dirinya, dan dia mengambil hikmahnya, dan dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dan di endingnya itu dia kembali lagi ke Darlington Hall dan kembali mendedikasikan hidupnya. Dan di dalam 7 hari itu ada satu hari, yaitu hari kelima, sepertinya dia bertemu dengan Miss Kenton, di mana Miss Kenton sudah bersuami, dan itu tuh yang paling menyedihkan. Itu bener-bener sedih banget. Oke, menurutku itu aja. Oh iya, buku ini tuh sudah difilmkan pada tahun tahun 1993. Itu pemainnya tuh Anthony Hopkins sama Emma Thompson. Jadi Anthony Hopkins itu sebagai Mr. Stevens pastinya, dan Emma Thompson itu sebagai Miss Kenton. Oh my god, Emma Thompson tuh pernah main di Sense and Sensibility, dan aku suka banget dia di sana. Menurut aku segitu aja buku ini. Aku suka banget buku ini karena jujur bagus. Kalian wajib baca, dan buat kalian yang sudah baca bisa dong komen di kolom komentar what do you think about this book. Supaya kita bisa diskusi. Dan buat kalian yang belum baca, kalian wajib baca karena ini bener-bener this book is superb, and I think period and no more talking. Aku gak usah basa-basi lagi. Ini bagus, dan menurutku, aku nggak bilang aku karena terdoktrin karena baca Goodreads dia dapat bintang 5 banyak dan penulisnya adalah salah satu dari Nobel Prize, tapi jujur buku ini bagus banget buat aku. So I think that's all. Bisbal and Juice.